Seperti dilihat pada gambar ini, manajemen operasi itu ada input, kemudian proses transformasi atau konversi, kemudian ada output. Input itu bisa berupa material, tenaga kerja. Jadi tenaga kerja juga merupakan input. Kemudian mesin, listrik ataupun energi, teknologi, informasi. Kemudian semua input ini diproses ataupun diubahkan, dikonversi. Nah, disinilah dibutuhkan manajemen operasi berupa perencanaan sistem, pengimplementasian operasi, dan pengendalian. Kemudian outputnya itu berupa barang dan jasa. Kemudian ada dua tipe sistem produksi. Pertama, proses focus system. Yang kedua, product focus system. Yang pertama itu dia itu sistem produksinya itu lebih mengarah kepada untuk menghasilkan produk dengan volume yang kecil dan variasi tinggi. Jadi karena variasinya tinggi itu, maka dia lebih fokus kepada proses produksinya. Contohnya perabot itu kan memang bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak, tapi tidak terlalu banyak juga. Tapi variasinya itu biasanya ada, karena kan tidak semua perabot itu kan banyak jenis, dan tidak semua perabot itu kan harus sama. Kemudian yang kedua itu product focus system. Dia ini cirinya itu produknya itu terstandarisasi dan volumenya itu tinggi. Jadi produknya itu sama, misalnya tekstil, TV, komputer, handphone, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari tadi kita menyebutkan produksi barang ataupun jasa. Nah, sebenarnya apa perbedaan barang dan jasa? Yang pertama, barang itu berwujud, dapat dilihat, dapat diraba. Jasa itu tidak berwujud. Yang kedua itu barang itu dikonsumsi di tempat yang terpisah dengan tempat produksinya. Ya, contohnya itu TV kan diproduksi di pabrik, dan kita itu memakai TV itu kan di rumah. Jadi tempat produksi dan tempat konsumsi ataupun tempat pakainya itu berbeda. Jasa itu dikonsumsi di mana mereka diproduksi. Contohnya jasa itu misalnya jasa perbankan. Jasa itu kan berarti perbankan itu kan diproduksi di bank itu sendiri, dan kita untuk menggunakan jasa itu kan kita berada di bank. Kemudian ketiga itu barang itu dapat diproduksi untuk disimpan, sedangkan jasa itu tidak dapat disimpan. Kemudian contoh keempat itu kontak minimum dengan konsumen. Kontak dengan konsumen itu minimum, kalau jasa itu kontak dengan konsumen itu tinggi. Kemudian dan dapat dibaca ini ya, ada 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kemudian kita lanjut ke klasifikasi sistem jasa. Nah, kemudian jasa sendiri itu bisa diklasifikasikan ke dalam 4 jenis. Pertama itu stagnan personal services.
ini seringkali membutuhkan kontak langsung dengan konsumen, misalnya untuk potong rambut, rias kecantikan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu substitutable personal services. Jasa ini juga membutuhkan kontak langsung dengan konsumen, tetapi di sini dia itu ada kemungkinan manusia itu digantikan dengan teknologi. Kemudian yang ketiga itu progressive services. Jasa ini memiliki dua komponen. Yang pertama itu yang memerlukan sedikit tenaga kerja, dan yang kedua itu memerlukan banyak tenaga kerja. Kemudian yang D itu explosive services, itu tidak ada kontak antara konsumen dengan tenaga kerja. Nah, ini ada yang bertanya, contoh yang kedua itu dapat dilihat di tabel ini juga ya. Contoh yang pertama itu praktik dokter, pengajaran, guru, salon kecantikan. Kemudian yang kedua itu, contoh yang di kedua itu, yang di substitutable personal itu, contohnya pembantu rumah tangga, akuntan, pengacara. Contoh yang di ketiga itu siaran radio, komputasi, riset dan pengembangan. Kemudian yang explosive services itu contohnya telekomunikasi dan telepon. Kemudian kita masuk ke kegiatan belajar 2, perencanaan operasi, yaitu bagaimana sebuah perusahaan itu memprediksi output. Nah, ini ada diagram tahapan perencanaan dan pengawasan operasi. Yaitu pertama itu perencanaan bisnis dan prediksi masa depan. Kemudian perencanaan operasi jangka panjang. Kemudian melakukan ataupun memutuskan jadwal operasi. Kemudian mengawasi operasi, dan kemudian didapatkan output kepada konsumen. Nah, kemudian kita masuk kepada prediksi permintaan. Jadi kenapa sebuah perusahaan itu perlu memprediksi permintaan? Karena kan perusahaan itu memproduksi barang dan jasa. Jadi dia harus tahu seberapa besar ataupun seberapa banyak produk ataupun jasa yang harus perusahaan itu sediakan. Untuk mengetahui itu, maka perusahaan perlu memprediksi permintaan, karena permintaan penjualan itu kan tergantung kepada permintaan juga. Nah, untuk melakukan prediksi itu ada 3 komponen-komponen penting yang harus diingat, yaitu pertama jangka waktu, yaitu seberapa panjang ataupun seberapa lama prediksi yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua itu pola di dalam peramalan itu.
secara periodik. Nah, kemudian bagaimana cara untuk melakukan peramalan ini ataupun prediksi permintaan ini? Secara umum itu ada dua jenis metode peramalan, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif ini tidak menggunakan rumus, jadi hanya menggunakan pendapat ataupun managerial judgment seperti keahlian dan pengalaman. Kemudian metode kuantitatif ini biasanya menggunakan rumus. Dan kita akan membahas mengenai metode kuantitatif. Yang pertama itu metode time series. Kita tidak akan fokus kepada rumus-rumusnya ini karena kita hanya belajar di pengantar bisnis. Jadi kita hanya cukup tahu gambaran umum metode-metode peramalan ini. Yang pertama itu metode time series. Asumsinya itu apa yang telah terjadi di masa lalu akan terus terjadi di masa depan. Jadi rumusnya itu yang pertama itu ada moving average. Dapat dilihat rumusnya di halaman 520 ini. Jadi ini dijumlahkan saja semua data dalam satu periode, kemudian dibagi jumlah periode itu atau hasilnya itu sebagai average ataupun rata-rata. Kemudian yang kedua itu simple exponential smoothing. Jadi di sini itu berbeda dengan rata-rata di moving average itu. Dia itu lebih menekankan data terbaru itu proporsinya itu lebih besar. Rumusnya seperti ini. Kemudian metode kedua itu, yang pertama tadi metode time series, yang kedua itu metode sebab akibat. Ini maksudnya prinsipnya itu ketika permintaan menunjukkan tren sepanjang waktu, maka model regresi kuadrat atau regresi linear dapat digunakan untuk forecast permintaan ataupun peramalan permintaan. Nah, ini rumusnya dapat dilihat di halaman 522. Kemudian yang ketiga itu penyesuaian dengan musiman. Nah, sebenarnya ini merupakan additional atau tambahan daripada dua metode sebelumnya itu, yaitu dimana kita seharusnya mencari faktor musiman. Nah, faktor musiman ini kemudian akan dikalikan dengan hasil forecast ataupun hasil peramalan yang telah dihitung dengan dua metode sebelumnya itu.
ramalan. Jadi ini namanya juga peramalan ataupun prediksi. Jadi tidak mungkin bisa tepat 100%. Jadi kita harus menghitung keakuratan peramalan itu sendiri. Yang pertama itu dengan menggunakan metode mean absolute deviation. Kemudian rumusnya dapat dilihat di halaman 523. Kemudian yang kedua itu mean absolute percentage deviation. Rumusnya di halaman 524. Kemudian cumulative error dan average error atau bias. Kegiatan belajar 3, perencanaan operasi yang meliputi perencanaan kapasitas, lokasi, layout atau susunan tempat, dan kemudian kualitas dan metode. Di halaman 530. Di dalam merencanakan operasi ini terdapat 5 faktor. Yang pertama itu perkiraan permintaan, kemudian faktor biaya, kemudian faktor perilaku pesaing, kemudian strategi bisnis, dan pengaruh internasional. Kita masuk pertama itu ke perencanaan kapasitas. Kapasitas adalah jumlah produk yang dapat diproduksi sebuah perusahaan dalam kondisi normal. Jadi perusahaan itu perlu merencanakan berapa jumlah produk ataupun jasa yang akan diproduksi dalam kondisi normal. Nah, di dalam perencanaan kapasitas untuk produksi barang ini, prinsipnya itu kapasitas perusahaan untuk memproduksi itu harus sedikit melebihi permintaan normal. Nah, tetapi di dalam perencanaan kapasitas untuk produksi jasa ini ada 2 prinsip. Pertama itu untuk perencanaan jasa yang membutuhkan kontak dengan konsumennya itu rendah. Biasanya itu penetapan kapasitasnya itu berdasarkan permintaan rata-rata. Tapi kalau untuk jasa yang membutuhkan kontak tinggi dengan konsumen, perencanaan kapasitasnya itu harus memenuhi permintaan puncak atau permintaan tertinggi. Kemudian kita masuk ke perencanaan lokasi. Lokasi ini juga harus direncanakan dikarenakan lokasi ini sangat mempengaruhi terhadap biaya produksi. Misalnya apabila lokasi sebuah pabrik itu jauh daripada misalnya sebuah pelabuhan, maka ongkos ataupun biaya transportasi ini akan semakin tinggi. Jadi prinsip untuk perencanaan lokasi untuk produksi barang itu
itu dipengaruhi oleh perkiraan jarak perolehan bahan baku dan pasar. Bahan baku itu biasanya bisa didapat di pelabuhan, contohnya pelabuhan itu kan tempat masuknya bahan baku. Kemudian perolehan bahan baku itu juga bisa berupa lokasi tambang, dan selain itu juga harus dipertimbangkan lokasi pasar. Jadi artinya lokasi untuk memasarkan produk itu. Kemudian juga harus mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja, energi, biaya transportasi, dan peraturan pemerintah baik lokal maupun negara, pajak dan kondisi komunitas sekitar. Kemudian untuk perencanaan lokasi untuk produksi jasa, untuk proses operasi yang kontak dengan konsumennya rendah itu, jasa dapat diletakkan mendekati sumber daya input, tenaga kerja atau ketersediaan transportasi. Kemudian untuk proses operasi yang kontak dengan konsumennya itu tinggi, perusahaan harus meletakkan lokasinya itu sedekat mungkin dengan pelanggan. Kemudian perencanaan layout. Pertama itu perencanaan layout untuk produksi barang. Layout fasilitas untuk memproduksi barang itu dapat direncanakan dalam 3 tipe dasar yang berbeda, yaitu fasilitas produksi atau tempat kerja, kemudian non produksi yaitu untuk penyimpanan dan pemeliharaan, dan serta fasilitas pendukung seperti kantor, toilet, parkir, dan kantin. Layoutnya itu bisa berubah tiga jenis proses layout, yaitu disusun berdasarkan pekerjaan yang spesial, di mana perlengkapan dan pekerja disusun berdasarkan fungsinya masing-masing. Kemudian cellular layout yaitu digunakan ketika sekelompok produk yang sama mengikuti tahapan atau jalan yang sudah tetap. Kemudian ketika itu produk layout yang merupakan layout yang peralatan dan orang-orangnya disusun untuk memproduksi satu tipe produk dalam tahapan yang tetap dan disusun berdasarkan persyaratan produksinya. Kemudian perencanaan layout untuk produksi jasa. Lagi-lagi dibagi dua, ya, yang untuk kontak dengan konsumennya rendah itu sebaiknya fasilitas yang ada disusun untuk meningkatkan produksi jasa. Kemudian untuk yang kontak dengan konsumen tinggi, sebaiknya disusun itu untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari pelanggan. Kemudian kita masuk ke perencanaan kualitas. Kualitas adalah jumlah total dari fitur dan karakteristik dari produk barang atau jasa yang memiliki kemampuan untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan. Jadi kualitas itu harus direncanakan oleh manajer sehingga produk barang atau jasa yang diproduksi itu selalu memenuhi
perbaikan dalam memproduksi jasa. Itu dapat dilihat pada halaman 535. Kita lanjut saja ke kegiatan belajar 4 untuk penjadwalan dan pengawasan operasi. Penjadwalan untuk produksi barang itu ada dua jenis, yaitu pertama itu untuk jadwal periode master, yaitu berisi produk apa yang akan diproduksi, kapan produksi akan dilakukan, dan sumber daya apa yang akan digunakan dalam produksi untuk periode waktu tertentu. Kemudian yang kedua itu jadwal periode detail atau jangka lebih kepada jangka pendek, mingguan atau harian, yaitu menggunakan pesanan pelanggan yang datang serta informasi yang terkait dengan kondisi mesin saat ini dan harus diupdate setiap hari. Nah, untuk penjadwalan untuk produksi jasa, untuk yang kontak dengan konsumennya rendah, jadwal kerjanya itu sebaiknya didasarkan pada tanggal penyelesaian atau waktu pesanan tiba. Yang untuk kontak dengan konsumen tinggi, penjadwalannya itu sebaiknya dilakukan dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Di dalam operasi sebuah perusahaan itu juga diperlukan adanya pengawasan. Yang pertama itu manajemen material. Jadi ada 5 faktor penting di dalam manajemen material. Yang pertama itu transportasi, pemindahan sumber daya input ke perusahaan dan pemindahan produk jadi ke pembeli. Yang kedua itu gudang ataupun warehousing, yaitu meliputi penyimpanan bahan baku yang datang untuk produksi dan barang jadi yang akan didistribusikan ke pelanggan. Kemudian ketiga itu pembelian, yaitu pengambil alihan seluruh bahan baku dan jasa yang perusahaan butuhkan untuk produksi suatu produk. Sebagian besar perusahaan besar memiliki bagian pembelian tersendiri untuk membeli material yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, pemilihan supplier, yaitu menemukan dan memilih supplier dari jasa dan material yang akan perusahaan beli. Kemudian pengendalian persediaan ataupun inventory control meliputi penerimaan, penyimpanan, handling, serta perhitungan seluruh bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi.
pengawasan operasi jasa. Yang pertama itu jasa tidak standar. Kemudian yang kedua itu masalah penjadwalan pada jasa dapat diperbaiki dengan mengurangi kontak dengan pelanggan. Kemudian biasanya itu masalah selanjutnya jasa tidak dapat disimpan. Oleh karena itu jasa ini dapat menyebabkan kesia-siaan. Dan kemudian jasa membutuhkan keterlibatan dengan pelanggan. Kita masuk ke kegiatan belajar yang terakhir, yaitu manajemen kualitas dan produktivitas. Yang pertama itu produktivitas. Produktivitas adalah pengukuran kinerja perekonomian dengan membandingkan jumlah yang kita produksi dengan jumlah daya yang kita gunakan untuk memproduksinya. Jadi produktivitas itu sangat tergantung pada jumlah daya yang digunakan. Semakin sedikit jumlah daya yang digunakan, tetapi jumlah produk ataupun jasa yang diproduksi besar, maka produktivitas akan semakin tinggi. Kemudian kualitas adalah kecukupan produk dalam memenuhi kegunaan.
terus. Oke, kita sudah menghabiskan sampai ke modul 5. Sekarang sudah jam 11.42.